ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para asatidz, para ustadz, para hujjaj, sesepuh kita, dan kita semua jamaah yang sholat dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah karena diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diringankan kaki, melangkah ke mushola ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kajian Coffee Morning yang ke 17.000. 17 sejak saya ada di sini, sejak beli rumah. Sejak bangun musola lah ya, rame-rame bangun musola. Nah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in. Tabi'in itu orang yang mengikuti sahabat. Sahabat itu orang yang pernah bertemu Nabi, gitu ya, bersama-sama Nabi. Tabi'in itu yang bersama sahabat, tabi'in orang yang bersama tabi'in. Nah, kemudian lanjut kepada para ulama dan pada kita semua. Semoga semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Dan kita istiqomah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Amin. Bapak sekalian, jamaah sekalian, saya sebenarnya menggantikan Ustaz Hasan ya? Enggak ya? Ustaz Hasan bilang giliran beliau gitu ya, cuman karena tidak bisa, mohon ada yang menggantikan. Ustaz Aceh menghubungi gitu ya, insyaallah. Ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan sebelum COVID, udah 2 tahun gitu ya. Tapi nggak apa-apa, paling ngomongnya beda, gitu. Penjelasannya beda. Karena ini pembukaan lagi, ya. Pembukaan Coffee Morning lagi, jadi kita pakai Al-Fatihah juga pembukaan. Surah Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Berkah lagi insyaallah. Nah, kita mencoba, ini bukan tafsir ya, cuma menggali aja, menggali dari surah Al-Fatihah itu kira-kira yang bisa dijadikan panduan hidup tuh kira-kira apa gitu ya. Dalam mengarungi kehidupan ini kita seharusnya yang mengendalikan kehidupan, bukan kehidupan yang mengendalikan kita. Secara kata-kata mudah ya. Dalam pelaksanaannya mungkin tidak semudah kata-kata. Memang idealnya gitu. Diri kita lah yang mengendalikan kehidupan. Contohnya yang ringan aja. Masalah misalnya kehidupan sehari, gaya hidup lah gitu ya. Saya gaya hidup. Kalau kemampuan kita segitu, mesti kita sesuaikan gitu ya. Sesuaikanlah dengan kemampuan kita gitu. Sebab kalau kita tidak menyesuaikan, akhirnya pusing, ya. Kita jadi gelisah. Nah, bisa jadi kehidupan itu akan liar, gitu ya.
Kalau yang punya jabatan nggak bisa mengendalikan hasrat hidupnya, wah bisa apa aja gitu ya. Maka kita heran ada direktur sebuah lembaga negara yang bergengsi gitu ya, gajinya udah 250 juta. Kita mendengar ya, kok korupsi masih gitu. Kok kita mikirnya gimana, udah gaji 250 juta sebulan gitu. Hidup di Indonesia cukup padahal. Nah, lebih ya, bukan cukup, lebih ya. Tiap bulan bisa beli mobil. Tapi bagi dia kurang mungkin ya. Nah, karena tidak bisa mengendalikan. Dia dikendalikan oleh kehidupan. Kehidupan yang mengendalikan. Hasratnya dia mengendalikan. Salah satu cara menguasai kehidupan adalah dengan lapang hati. Nah, ya enak nih kalau orang lapang. Lapang itu ada, alhamdulillah, ya kan? Kita syukuri. Nah, ditambah Allah lagi syukuri. Dikasih cobaan, ya alhamdulillah. Gitu. Nah, lapang. Nah, kalau kita lapang, dekat itu dengan bahagia, ya. Tidak gelisah. Nah, berarti ilmu melapangkan hati itu yang mahal ini ya, susahnya. Dalam surah Al-Insyirah itu juga diceritakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu ya. Alam nashrah laka sadrak. Allah pada Nabi Muhammad ketika susah gitu ya, berdakwah susah, yang mau beriman masih sedikit. Itu diingatkan oleh Allah. Kemudian supaya kita tidak dikuasai oleh kehidupan, maka kita harus punya panduan hidup, punya pegangan hidup. Supaya kehidupan tidak mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan kehidupan. Apa sumber panduan hidup kita? Nah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Hadis. Nah, dalam kajian kali ini kita coba gali apa sih panduan hidup yang bisa kita ambil inti sarinya gitu ya, dari surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Enggak gerak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minimal dapat pahala kita baca. Nah, di dalam tafsir ada dua pendapat besar. Surah Al-Fatihah itu ada yang menyebutkan hanya 6, bismillahnya tidak termasuk. Ada yang menyebutkan bismillahnya termasuk. Nah, sehingga 7 ayat. Bagi yang berpendapat bismillahnya tidak termasuk, itu mengatakan bahwa bismillah itu adalah ayat tersendiri. Dia ada di setiap surah. Jadi di setiap surah dalam Al-Quran itu sebagai pemisah
pemisah antar surah, nah, itu ada bismillah. Nah, bagi mereka yang mengatakan bismillah tidak termasuk dalam alhamdulillah, biasanya membacanya disirkan, tidak dijoharkan, tidak dibaca nyaring, tapi dibaca pelan, gitu ya. Nggak kedengeran bacanya, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapatnya Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali. Tapi Imam Syafi'i dan yang lain-lain juga berpendapat bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi disebutnya 7 ayat yang pertama itu ya. Nah, bagi yang berpendapat seperti Imam Syafi'i ini, maka bismillahnya dizaharkan, dinyaringkan, tidak berbeda dengan alhamdulillah ar-rahmanir-rahim, tidak berbeda karena dia bagian dari surah Al-Fatihah ini. Silahkan masing-masing, nggak usah diperdebatkan. Ulama dulu yang pintar-pintar sudah berdebat, tinggal kita memilih mau yang mana. Masing-masing ada hadisnya, ya. Ada hadis yang Nabi membacanya bismillahnya tidak kedengeran, ada hadis yang Nabi membacanya bismillahnya jelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, dikatakan bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Di surah paling agung. Jadi satu saat Rasulullah itu pernah berkata, maukah kalian aku beritahukan surah yang paling agung dalam Al-Quran? Terus waktu itu mau sholat itu. Setelah sholat, sahabat nanya lagi, tadi apa ya Rasulullah? Tadi katanya, kata Rasulullah ada surat yang paling agung dalam Al-Quran. Lalu Rasulullah menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim sampai waladhdallin. Itu surah paling agung. Nah, di antara buktinya apa surah paling agung ya? Buktinya kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat itu kalau Fatihahnya tidak dibaca. Tidak sah sholat seseorang kalau seseorang itu lam yaqra, tidak membaca bi Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah ini. Maka dulu kita sholat Idul Fitri pernah ketinggalan Fatihah ya, Pak Agus ya, Pak Jalu ya. Tahun berapa itu? Idul Adha ya? Terpaksa kita ulang lagi kan? Kalau ketinggalan ayat setelah Fatihah nggak diulang nggak apa-apa, sah salatnya. Tapi kalau ketinggalan Fatihahnya di hadis yang lain dikatakan kalau sholat itu ketinggalan Fatihah itu seperti pincang, ya. Kan nggak enak jalan pincang ya. Mendingan diulang biar jalannya lurus. Baik. Nah, jadi kalau baca tafsirnya tentang ini mah dalam banget ya. Kita bisa bayangin ketika Isra Mi'raj, diperintahkan pertama kali sholat itu tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian itu Nabi di Isra Mi'rajkan dari Mekah ke Palestina, ke Masjid Aqsa, diperjalankan ke sana, lalu di Mi'rajkan, dinaikkan, diangkat ke Sidratil Muntaha. Sidrah batas, muntaha itu paling habis. Intaha yang tahi itu
mentok. Jibrilnya nggak nyampe sana, masih di bawahnya. Di sanalah Rasulullah bertemu Allah, diajarkan cara sholat. Bacaannya ini. Nah itu kalau mengikuti tafsirnya Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan ini dalam perspektif Isra Mi'raj, ketika Nabi berhadapan dengan Allah itu ya, itu merinding. Nggak mungkin kita sholat baca Fatihah ambil ngupil gitu, atau saling garu-garu gitu ya, atau pakai baju compang-campingnya di rumah cuma pakai kaos robek-robek ya, malu sama Allah. Kalau lihat ceritanya Isra Mi'raj itu kan kita berhadapan sama Allah. Nabi itu berhadapan sama Allah langsung, diajarin ini. Ini dari sana bacaannya ini. Dari Allah. Cara menyembah aku tuh begitu gitu, kata Allah. Sebab kalau Nabi nggak dipanggil, nanti logika nebak-nebak itu. Gimana cara menyembah Tuhan? Ya gak? Makanya satu-satunya ibadah itu yang ketika selesai Isra Mi'raj itu Nabi sampaikan ke teman-temannya, sahabatnya itu enggak teorinya, enggak, langsung praktek. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Mereka bertanya, apa itu sholat ya Rasulullah? Tanya, apa itu sholat? Mahiyah sholat. Kata Nabi, saya nggak usah ceritain. Ayo, saya praktikin. Coba lihat aku sholat. Nah begitulah saya diajarkan Tuhan, diajarkan Allah ketika Isra Mi'raj. Apalagi yang kalimat tahiyat itu ya, pernah baca kan? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kata-kata Nabi. Kata-kata Allah aja ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Penghormatan saya yang terbaik, at-tahiyatut thayyibah, penghormatan terbaik atas Nabi. Disambut oleh Allah, atau Allah menyambut at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Itu kata-kata Allah pada Nabi. Assalamu alaika. Nabi menjawab, keselamatan juga atas engkau ya Allah. Assalamu alaika warahmatullah dan rahmatullah wabarakatuh. Assalamu alaina. Nabi-nabi yang lain jawab,